Kembali lagi di channel Konjak Anugrah Indonesia. Sobat Tani, salah satu syarat diterimanya porang di pasar dunia adalah prinsip ketelusuran, atau suatu produk dapat ditelusuri asal-usulnya, dari pasar sampai kebun. Prinsip ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan registrasi milik petani atau kelompok tani atas kebun porang yang dimilikinya, dan telah didaftarkan ke Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota terdekat. Berdasarkan data tahun 2019, ada beberapa komoditas yang telah melakukan registrasi kebun, yaitu buah naga, manggis, salak, pisang, nenas, jeruk, melon, mangga dan pepaya. Dengan jumlah kebun yang telah terregistrasi secara keseluruhan terdapat 4.538 kebun. Salah satu prinsip yang harus diterapkan agar dapat melakukan registrasi kebun adalah telah memahami dan menerapkan Good Agricultural Practice. Pedoman penerapan GAP tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2006 yang telah diterbitkan pada tanggal 9 Oktober tahun 2006. Penerapan GAP tidak hanya menjadi syarat untuk registrasi kebun, namun ada banyak manfaat lain bagi petani, yaitu 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan. 2. Meningkatkan mutu hasil tanaman pangan termasuk keamanan konsumsi tanaman pangan. 3. Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman pangan. 4. Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan. 5. Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan. 6. Memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam. 7. Meningkatkan peluang dan daya saing penerimaan oleh pasar internasional maupun domestik. 8. Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Berdasarkan Permentan Nomor 48 Tahun 2006, ruang lingkup dalam budidaya tanaman yang baik dan benar dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sumber daya, penanaman, panen, pasca panen, hingga pemasaran produk. Adapun yang menjadi sumber daya dalam budidaya tanaman adalah lahan, air, benih, pupuk, pestisida, pekerja, alat dan mesin. Lahan yang sesuai dengan pedoman GAP adalah lahan yang jelas kepemilikannya, dan jelas hak penggunaannya, bebas dari pencemaran, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu, perlu diperhatikan, jika lahan yang akan dijadikan lahan tanam tidak mudah terkena resiko banjir, erosi atau kerusakan lahan lainnya. Sumber daya yang kedua dalam budidaya tanaman adalah air. Air yang digunakan harus air bersih, tidak berbahaya atau tidak tercemar dari limbah. Ketersediaan air harus disesuaikan dengan banyak penggunaan. Dalam budidaya porang, keberadaan air sangat penting, terutama untuk daerah yang memiliki suhu tinggi dan MDPL rendah. Selanjutnya, benih yang akan digunakan dalam budidaya. Berdasarkan pedoman GAP dalam budidaya, benih porang yang digunakan harus benih yang sehat, dan varietas yang tepat. Serta dalam melakukan penanaman perlu dilakukan pencatatan sumber dan kelas benih yang digunakan.
Benih yang digunakan dalam budidaya porang ada 3 kategori, yaitu umbi mini, katak atau bulbil dan spora. Semakin kecil ukuran input yang dimasukkan, maka waktu panen akan semakin lama. Kualitas benih yang digunakan dapat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penanaman dan kualitas umbi. Pada awal pengolahan lahan, dan saat masa perawatan tanaman, untuk menyediakan unsur hara bagi porang digunakan pupuk. Pupuk yang digunakan meliputi pupuk organik, pupuk hayati atau kotoran hewan yang telah difermentasi. Penggunaan pupuk organik dalam budidaya porang sangat disarankan, karena dapat menjaga kualitas umbi yang akan dihasilkan nantinya. Selain itu, pupuk organik juga mudah didapatkan. Sumber daya selanjutnya adalah pestisida. Pestisida dipergunakan untuk mengendalikan gangguan tanaman. Namun, dalam budidaya tanaman, porang sebaiknya mengurangi atau tidak menggunakan pestisida, karena dapat merusak tanaman yang sedang tumbuh, dan dapat merusak kualitas tanah. Pada budidaya tanaman porang, atau tanaman lainnya, selalu membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja yang sesuai dengan pedoman GAP adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi cara menanam yang baik, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan pestisida, alat dan mesin, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja, serta menerapkan K3, atau kesehatan dan keselamatan kerja. Sumber daya pada budidaya tanaman yang selanjutnya adalah teknologi berupa alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian yang digunakan harus memenuhi standar. Bahan bakar yang digunakan tidak mencemari lingkungan dan proses penanaman. Alat dan mesin terbuat dari bahan yang tidak mencemari lingkungan dan dalam kondisi terawat. Serta alat dan mesin pertanian yang terkait dengan pengukuran, dikalibrasi secara berkala. Sobat Tani, selain kategori sumber daya yang tertuang dalam pedoman GAP, kategori yang lainnya adalah penanaman, panen, pasca panen, produk, dan pemasaran produk, yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Semangat bertanam porang. Smart Tani Porang.